Mata, sebagai salah satu indera utama manusia, memiliki peran yang melampaui fungsi biologis. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak mata menjadi alat komunikasi nonverbal yang paling kuat. Saat dua pasang mata bertemu, sebuah hubungan emosional tercipta, seringkali tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Kontak mata dapat menunjukkan rasa percaya diri, perhatian mendalam, atau bahkan dominasi. Sebuah tatapan dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap kepribadian orang lain. Tatapan tajam bisa memancarkan wibawa, sementara pandangan lembut mencerminkan empati. Namun, kontak mata juga memiliki nuansa yang lebih subtil. Misalnya, dalam konteks sosial, menghindari kontak mata dapat menandakan rasa malu, ketidaknyamanan, atau bahkan penghormatan. Sebaliknya, menatap terlalu lama seringkali dianggap sebagai tindakan agresif atau mengintimidasi. Dengan demikian, mata tidak hanya berfungsi sebagai alat penglihatan, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi emosional yang tak kasat mata. Ungkapan mata adalah jendela jiwa, bukan sekadar metafora, melainkan refleksi dari keyakinan mendalam bahwa mata dapat mengungkapkan apa yang tidak terucapkan. Dalam tatapan seseorang, kita seringkali dapat menangkap emosi tersembunyi, kegembiraan, kesedihan, ketakutan, atau kebingungan. Mata dianggap sebagai cerminan dari kedalaman batin seseorang, tempat di mana niat dan perasaan sejati tidak dapat disembunyikan. Keyakinan ini telah memengaruhi berbagai budaya dan tradisi. Dalam seni potret misalnya, seniman sering memberikan perhatian khusus pada detail mata untuk menyampaikan kepribadian atau emosi subjek. Dalam beberapa tradisi spiritual, mata dianggap memiliki hubungan langsung dengan jiwa atau roh, sehingga menjadi medium untuk memahami atau bahkan berinteraksi dengan dimensi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, mata juga mencerminkan kerentanan manusia. Sebuah tatapan penuh penderitaan dapat memunculkan empati yang mendalam dari orang lain, mengingatkan kita akan keterkaitan kita sebagai sesama manusia. Simbolisme ini menggarisbawahi bagaimana mata berfungsi sebagai penghubung antara dunia luar dan dunia batin, antara manusia dan manusia lainnya, bahkan antara manusia dan sesuatu yang lebih transenden. Dengan kekuatan yang begitu besar, mata menjadi lebih dari sekadar organ fisik. Ia adalah portal yang menyatukan kita dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan makna yang lebih besar dari keberadaan. Di antara berbagai simbol yang diukir dalam peradaban kuno, mata Horus berdiri sebagai salah satu lambang yang paling mendalam dan penuh makna. Dalam mitologi Mesir, mata Horus, atau Wedjat, melampaui fungsi artistik dan menjadi ikon perlindungan, keberuntungan, dan penyembuhan. Ia lahir dari kisah epik perseteruan antara Horus dan Set, dewa kekacauan. Dalam pertempuran ini, Horus kehilangan salah satu matanya, yang kemudian dipulihkan oleh Thoth, dewa kebijaksanaan dan sihir. Proses pemulihan ini tidak hanya melambangkan penyembuhan fisik, tetapi juga harmoni yang kembali setelah konflik. Mata Horus digunakan dalam ritual pemakaman Mesir untuk melindungi jiwa yang telah meninggal di alam baka. Sebagai jimat, ia dipercaya mampu menjaga keseimbangan kosmik antara kehidupan dan kematian. Bentuknya yang menyerupai mata dengan garis-garis melengkung memiliki arti simbolis yang mendalam. Setiap bagian melambangkan berbagai aspek persepsi manusia, dari penglihatan hingga intuisi. Bagi orang Mesir, mata Horus tidak sekadar simbol. Ia adalah perwujudan harapan akan keteraturan dalam dunia yang penuh kekacauan. Pengorbanan adalah tema universal dalam mitologi, dan mata sering menjadi elemen simbolik dalam perjalanan menuju kebijaksanaan. Dalam mitologi Mesir, pengorbanan mata Horus untuk Osiris, ayahnya, melambangkan penyerahan diri demi tujuan yang lebih besar, melindungi keberlangsungan hidup dan keseimbangan dunia. Mata yang hilang menjadi lambang dari pengorbanan yang memberikan makna mendalam pada kebijaksanaan dan pengertian. Mitologi Norse memiliki narasi serupa. Odin, dewa tertinggi, menyerahkan salah satu matanya untuk minum dari sumur Mimir, sumber kebijaksanaan yang tak terhingga. Dengan tindakan ini, Odin menerima wawasan tentang dunia dan takdir, tetapi dengan harga yang sangat besar, sebuah pelajaran bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang tanpa pengorbanan. Mata yang hilang menjadi simbol pengorbanan personal demi mendapatkan pemahaman yang melampaui batas kehidupan biasa.
Dalam kedua kisah ini, mata yang hilang tidak dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai lambang kekuatan spiritual. Kehilangan fisik menjadi alat transformasi, membawa individu ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Mata yang dikorbankan mewakili hubungan antara dunia material dan dunia spiritual, menegaskan bahwa makna sejati kehidupan seringkali ditemukan dalam keberanian untuk kehilangan sesuatu yang berharga demi pencapaian yang lebih besar. Dari peradaban Mesir hingga mitologi Norse, simbolisme mata telah menjadi pengingat universal tentang hubungan manusia dengan kosmos, jiwa, dan kebijaksanaan. Mata tidak hanya menjadi alat untuk melihat dunia, tetapi juga medium untuk memahami kebenaran yang lebih dalam, yang tersembunyi di balik realitas sehari-hari. Dengan makna yang melintasi batas budaya dan waktu, mata telah menjadi simbol abadi perjalanan manusia menuju pencerahan spiritual dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam budaya modern, gagasan tentang mata ketiga telah melintasi batas tradisi spiritual kuno dan menjadi simbol universal kesadaran yang lebih tinggi. Mata ketiga sering dikaitkan dengan intuisi, pemahaman mendalam, dan koneksi batin dengan alam semesta. Dalam tradisi Hindu dan Buddhis, ia disebut sebagai Ajna Chakra, pusat energi yang terletak di antara alis. Mata ini melambangkan kemampuan untuk melihat melampaui dunia fisik dan memahami kebenaran spiritual yang mendasari segala sesuatu. Kaitan mata ketiga dengan kelenjar pineal dalam tubuh manusia memberikan dimensi ilmiah sekaligus mistis pada simbol ini. Kelenjar pineal sering disebut sebagai tempat jiwa karena hubungannya dengan siklus tidur, pengalaman mimpi, dan bahkan kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Dalam dunia modern, simbol mata ketiga telah menjadi tanda pencarian akan pencerahan dan kesadaran kolektif, mendorong manusia untuk membuka diri terhadap dimensi yang lebih dalam dari realitas. Melalui meditasi dan praktik spiritual lainnya, simbol ini menawarkan cara untuk terhubung dengan intuisi batin dan kebijaksanaan yang tersembunyi. Ia mengajarkan bahwa ada dunia yang tidak terlihat oleh mata fisik, tetapi dapat diakses melalui mata batin, menghubungkan manusia dengan alam semesta yang luas dan penuh misteri. Simbolisme mata, khususnya mata ketiga, telah mengalami transformasi signifikan di era modern. Dahulu, ia adalah lambang yang sepenuhnya sakral, terikat pada praktik-praktik keagamaan dan spiritual tertentu. Kini, mata ketiga sering ditemukan dalam seni, desain, dan bahkan mode sebagai pernyataan estetika. Namun, transformasi ini tidak selalu mengurangi kedalaman maknanya. Justru, ia menjadi jembatan antara kepercayaan kuno dan interpretasi modern. Dalam budaya pop dan spiritualitas modern, mata ketiga sering dikaitkan dengan konsep kesadaran kolektif. Ia melambangkan pencarian manusia untuk memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari ekosistem universal yang lebih besar. Konsep ini mengilhami gerakan spiritual global yang mendorong orang untuk melihat melampaui identitas individual menuju kesadaran kolektif yang lebih dalam. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan. Dalam beberapa konteks, simbol mata ketiga mulai kehilangan sakralitasnya dan digunakan secara dangkal, terlepas dari akar historis dan spiritualnya. Transformasi ini mencerminkan dinamika simbolisme yang terus berkembang, bagaimana simbol-simbol kuno dapat dihidupkan kembali, diinterpretasikan ulang, atau bahkan dimanipulasi untuk tujuan tertentu di era modern. Mata ketiga dalam budaya modern adalah pengingat bahwa perjalanan spiritual manusia tidak pernah berhenti. Ia menjadi simbol pencarian makna yang abadi, melalui ilmu pengetahuan, seni, atau spiritualitas. Dengan membuka mata batin kita, kita tidak hanya melihat dunia yang lebih luas, tetapi juga memahami peran kita di dalamnya. Dalam perjalanan ini, simbol mata terus berfungsi sebagai jembatan antara tradisi kuno dan modernitas, menghubungkan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan kosmos yang tak berujung. Simbol mata providensi atau mata yang maha melihat adalah salah satu lambang yang paling dikenali di dunia modern. Mata ini dikelilingi oleh segitiga dan sering disertai dengan sinar cahaya. Pertama kali muncul dalam karya seni abad ke-16 selama periode Renaissance. Dalam konteks religius, ia melambangkan pengawasan ilahi,
hadirnya Tuhan yang senantiasa mengawasi umat manusia dengan kasih dan kebijaksanaan. Namun, dengan berkembangnya zaman, makna simbol ini meluas melampaui batas-batas religius. Di Amerika Serikat, mata providensi menjadi ikon penting ketika diabadikan pada Great Seal pada tahun 1782, dan kemudian pada lembaran uang dolar. Pada saat itu, simbol ini tidak hanya merujuk pada pengawasan Tuhan, tetapi juga mewakili harapan akan kebangkitan sebuah bangsa baru yang berlandaskan kebebasan, kesatuan, dan takdir yang mulia. Cahaya yang memancar dari mata mencerminkan optimisme pencerahan, seolah menegaskan bahwa kemajuan dan kemakmuran adalah hasil dari visi yang jernih dan tindakan kolektif. Namun, dalam dunia modern, simbol ini menghadapi perubahan interpretasi. Dari ikon suci yang mewakili pengawasan ilahi, mata providensi juga menjadi simbol kekuasaan sekuler. Ikon sebuah bangsa yang kuat, di mana pengawasan tidak lagi hanya menjadi milik Tuhan, tetapi juga negara dan institusi. Mata providensi memiliki hubungan erat dengan Freemasonry, sebuah organisasi yang terkenal dengan simbolisme esoterisnya. Dalam tradisi Freemason, mata providensi melambangkan arsitek tertinggi, sosok pencipta dan penjaga keseimbangan kosmis. Simbol ini mengingatkan para anggota Freemason untuk menjalani hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Namun misteri di sekitar Freemasonry menjadikan simbol ini subjek dari berbagai teori konspirasi. Mata providensi seringkali dikaitkan dengan pengaruh tersembunyi, pengendalian global, dan tatanan dunia baru. Bagi sebagian orang, simbol ini menjadi lambang kekuasaan yang tersembunyi, menimbulkan rasa curiga terhadap institusi yang menggunakan simbol ini sebagai bagian dari identitasnya. Ironisnya, makna aslinya yang berkaitan dengan keterbukaan dan pencerahan seringkali terdistorsi oleh konteks modern yang dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Dalam era modern yang ditandai dengan pengawasan digital, mata providensi telah mendapatkan konotasi baru. Ia tidak lagi semata-mata melambangkan pengawasan Tuhan atau aspirasi nasional, tetapi juga mencerminkan realitas teknologi modern, di mana pengawasan terjadi secara konstan melalui kamera, algoritma, dan data besar. Mata ini berubah menjadi metafora untuk dunia di mana privasi menjadi barang langka, dan setiap gerakan manusia dapat diamati, dicatat, dan dianalisis. Namun, simbol ini juga menyimpan potensi refleksi yang mendalam. Ia mengingatkan kita akan pentingnya transparansi, keadilan, dan kesadaran kolektif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Mata providensi dapat menjadi pengingat bahwa pengawasan, jika digunakan dengan bijaksana, dapat menjadi alat untuk melindungi dan memperbaiki, bukan hanya mengontrol atau menindas. Mata providensi adalah simbol yang terus berkembang, mencerminkan kompleksitas dunia modern. Ia berdiri di persimpangan antara harapan dan ketakutan, antara visi masa depan yang cerah dan bayangan pengawasan yang gelap. Dalam interpretasi modernnya, ia mengajak manusia untuk merenungkan bagaimana kekuatan simbol dapat digunakan. Apakah untuk membangun dunia yang lebih baik, atau untuk menciptakan batas-batas baru yang memisahkan kita? Simbol ini mengajarkan bahwa pengawasan sejati bukanlah tentang kendali, tetapi tentang kesadaran. Mata providensi menantang kita untuk menjadi pengawas bagi diri kita sendiri, untuk memastikan bahwa visi kita akan dunia mencerminkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan yang sejati. Dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, simbol mata telah mengalami perubahan makna yang mencolok. Dari lambang spiritual yang melindungi, ia telah menjadi metafora kuat untuk pengawasan yang mengintimidasi. Dalam karya distopian seperti 1984, karya George Orwell, konsep Big Brother melambangkan mata yang selalu mengawasi, tak terhindarkan, menindas, dan menghancurkan privasi individu. Novel ini menggambarkan dunia di mana setiap gerakan, ucapan, bahkan pikiran seseorang dapat dipantau, memberikan simbol mata konotasi yang menakutkan sebagai alat otoritarianisme. Realitas modern membawa narasi ini lebih dekat ke kenyataan. Dalam era digital, kamera CCTV, algoritma pengenalan wajah, dan pelacakan data online menciptakan ekosistem di mana mata pengawasan ada di mana-mana.
perusahaan teknologi dan pemerintah memiliki akses ke informasi pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Simbol mata kini mencerminkan tidak hanya pengawasan fisik, tetapi juga pengawasan data yang subtil namun mendalam, menjadikan individu lebih terekspos daripada sebelumnya. Simbolisme ini memicu perdebatan etis tentang keseimbangan antara keamanan dan privasi. Di satu sisi, pengawasan dianggap penting untuk mencegah ancaman keamanan dan menjaga ketertiban. Namun, di sisi lain, ia menimbulkan kekhawatiran akan erosi kebebasan pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mata yang dulu melindungi kini seringkali dipandang sebagai ancaman yang membayangi. Simbol mata adalah contoh nyata bagaimana makna simbol dapat berubah melalui konteks sejarah dan penggunaannya. Apa yang dulunya menjadi simbol perlindungan dan keterbukaan kini juga menjadi lambang kendali dan dominasi. Perubahan ini mencerminkan bagaimana simbol-simbol tidak pernah statis. Mereka berevolusi sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Hal ini serupa dengan transformasi simbol lain seperti swastika, yang awalnya adalah lambang keberuntungan dalam tradisi Hindu dan Buddha, tetapi kemudian diubah menjadi ikon kebencian dan kekuasaan totaliter oleh Nazi. Dalam konteks ini, simbol mata mengajarkan kita bahwa makna simbol bukanlah sesuatu yang tetap, ia dapat dibentuk ulang oleh tangan-tangan yang menggunakannya dan oleh persepsi masyarakat yang menyaksikannya. Transformasi ini juga menyoroti bagaimana simbol dapat menjadi alat kekuasaan yang luar biasa. Sebuah simbol yang mampu menciptakan koneksi emosional, seperti mata, dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi yang berbeda, dari harapan hingga ketakutan, dari perlindungan hingga pengawasan. Di era ini, mata bukan hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga pengingat akan kerentanan manusia. Dunia digital memaksa kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita ingin dilihat dan diingat, baik oleh orang lain maupun oleh sistem yang mengawasi kita. Mata yang tak berkedip dari kamera pengawas atau algoritma data tidak hanya mencerminkan siapa kita saat ini, tetapi juga membentuk narasi tentang siapa kita dalam catatan sejarah. Namun, pengaruh simbol ini juga membawa peluang untuk refleksi yang lebih mendalam. Mata dapat menjadi simbol untuk kesadaran kolektif, yang mengingatkan kita untuk melihat diri kita sendiri dengan jujur. Bagaimana kita menggunakan kekuatan teknologi, bagaimana kita membangun masyarakat yang adil, dan bagaimana kita menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Simbol mata, dengan segala ambiguitasnya, menantang kita untuk mempertimbangkan pertanyaan mendasar. Apakah kita akan menggunakan simbol ini untuk memperkuat pengawasan yang menindas, atau untuk mempromosikan kesadaran dan transparansi? Seperti halnya simbol lainnya, mata adalah cermin dari niat manusia yang menciptakannya. Dalam dunia modern yang penuh dengan kompleksitas sosial dan politik, simbol ini menyerukan pemahaman yang lebih dalam dan tanggung jawab yang lebih besar dalam penggunaannya. Pada akhirnya, simbol mata bukan hanya tentang pengawasan atau kendali, tetapi juga tentang pilihan. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan simbol terletak pada bagaimana kita memilih untuk memaknainya, sebagai alat untuk membangun dunia yang lebih baik atau sebagai refleksi dari ketakutan kita yang paling dalam. Simbol adalah bahasa universal yang melampaui kata-kata, menciptakan hubungan emosional yang mendalam dan memori kolektif yang bertahan sepanjang zaman. Namun, kekuatan simbol yang luar biasa ini juga menjadi sumber kerentanannya. Sebuah simbol dapat menjadi sumber inspirasi, tetapi dalam konteks yang berbeda, ia juga dapat digunakan untuk manipulasi atau bahkan penindasan. Mata, sebagai salah satu simbol yang paling kaya makna, menjadi bukti nyata dari dualitas ini. Dari representasi perlindungan dan kebijaksanaan dalam mitologi hingga konotasi pengawasan dalam era digital, simbol mata menunjukkan bahwa makna tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh niat, kekuasaan, dan narasi yang melingkupinya. Dalam kerentanannya, simbol juga memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Simbol mata, yang dalam satu budaya melambangkan pengawasan otoriter, dapat direklamasi dalam konteks lain sebagai pengingat untuk refleksi diri atau sebagai seruan untuk transparansi. Proses ini mencerminkan dinamika simbolisme, sebuah tarian antara makna yang diwariskan dan interpretasi baru yang diciptakan oleh setiap generasi. Di tengah transformasi makna simbol,
Penting untuk memahami akar historisnya. Simbol mata, misalnya, memiliki sejarah panjang yang penuh dengan kompleksitas spiritual, budaya, dan politik. Memahami asal-usulnya, sebagai mata Horus dalam Mesir kuno, sebagai mata ketiga dalam tradisi spiritual, atau sebagai mata providensi dalam konteks modern, memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa simbol ini terus bertahan. Pemahaman tentang asal-usul simbol juga memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaannya. Ketika simbol dipisahkan dari konteks historisnya, ia dapat kehilangan esensi maknanya dan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai aslinya. Dengan menyelami sejarahnya, kita tidak hanya menjaga keaslian simbol, tetapi juga membangun jembatan antara masa lalu dan masa kini, menghubungkan kebijaksanaan lama dengan tantangan modern. Dalam dunia yang dipenuhi dengan komunikasi visual, simbol tetap menjadi alat yang sangat relevan. Mereka mampu menyampaikan pesan yang kompleks dalam sekejap mata, menjangkau hati manusia dengan cara yang sulit dicapai oleh kata-kata. Namun, di era informasi yang cepat, simbol juga menjadi lebih rentan terhadap distorsi dan penyederhanaan berlebihan. Mata, sebagai simbol, mengingatkan kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan, dan memahami makna sejati yang tersembunyi di balik gambaran visual. Ia mengajarkan bahwa pandangan kita terhadap simbol tidak boleh statis. Kita harus selalu membuka diri untuk memahami konteks yang terus berubah di sekitar mereka. Dalam era digital, di mana simbol dapat dengan cepat menjadi viral, relevansi mereka bahkan semakin mendalam. Mata, sebagai metafora untuk pengawasan dan kesadaran, menjadi pengingat akan pentingnya introspeksi, transparansi, dan tanggung jawab dalam membentuk masyarakat global. Simbol ini mengundang kita untuk memandang dunia dengan cara yang lebih reflektif dan terhubung, menyadari bahwa setiap tindakan kita adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Pada akhirnya, simbol adalah peta yang membimbing kita melalui kompleksitas kehidupan. Mereka menunjukkan hubungan antara manusia dan alam semesta, antara individu dan komunitas, antara masa lalu dan masa depan. Mata, dengan segala lapisan maknanya, menantang kita untuk terus mencari, terus melihat, dan terus memahami. Ia adalah pengingat bahwa makna sejati simbol terletak bukan hanya pada apa yang kita lihat, tetapi pada cara kita memaknainya, dalam tindakan, dalam hubungan, dan dalam perjalanan kita untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Simbol mata, dalam segala bentuk dan transformasinya, tetap menjadi saksi bisu perjalanan manusia, menghubungkan kita dengan esensi dari apa artinya melihat dan dikenal dalam dunia yang penuh misteri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar.